Matius pasal 4. Yesus dicobai oleh iblis. Sesudah itu, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, dan dia tidak makan apa-apa selama 40 hari 40 malam. Akhirnya, Yesus sangat lapar. Lalu si penggoda yaitu iblis mendekatinya dan berkata, "Kamu ini anak Allah, bukan? Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Dalam kitab suci tertulis, kehidupan manusia tidak tergantung dari roti saja, melainkan tergantung dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah." Kemudian dalam waktu sebentar saja, iblis membawanya ke kota suci Yerusalem dan menempatkannya di puncak rumah Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Kalau kamu adalah anak Allah, lompatlah ke bawah, karena dalam kitab suci tertulis, Allah akan menyuruh para malaikat untuk menjagamu, dan tangan mereka akan memegangmu, sehingga kakimu tidak sampai kena batu." Jawab Yesus, "Ada juga tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu." Kemudian dengan cara ajaib, iblis membawanya ke puncak gunung yang sangat tinggi, lalu menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan semua kemewahan dari setiap kerajaan itu. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Aku akan memberikan semua itu kepada kamu, kalau kamu sujud dan menyembah aku." Yesus berkata kepadanya, "Hai Satan, pergi! Karena dalam kitab suci tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan Dia sajalah yang kamu layani." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan malaikat-malaikat datang dan melayani Dia. Yesus mulai pelayanannya di Galilea. Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes sudah dipenjarakan, maka Dia meninggalkan provinsi Yudea dan pergi ke provinsi Galilea. Tetapi Dia tidak lagi tinggal di Nazaret, melainkan di kota Kapernaum, di tepi danau Galilea, yaitu di daerah Zebulon dan Naftali. Yesus melakukan itu supaya apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ditepati, yang bunyinya, "Dengarlah kalian yang tinggal di daerah Zebulon dan Naftali, yaitu daerah sepanjang jalan menuju ke laut, dan sampai ke seberang sungai Yordan. Daerah itu bernama Galilea, di mana banyak orang yang bukan Yahudi tinggal. Mereka itu yang hidup dalam kegelapan akan melihat terang yang besar, bagaikan matahari yang terbit. Demikian pula terang itu telah terbit atas mereka yang hidup di daerah yang gelap dan bahaya, karena dikuasai oleh kerajaan maut." Mulai hari itu, Yesus memberitakan pesan ini kepada orang banyak, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan kerajaannya di dunia ini." Yesus memilih murid-muridnya. Ketika Yesus sedang berjalan di tepi danau Galilea, Dia melihat dua orang nelayan, yaitu Petrus yang juga disebut Simon, dan Andreas adiknya. Mereka sedang menjala ikan di danau. Katanya kepada mereka, "Mari, ikut aku. Pekerjaan kalian bukan lagi penjala ikan, tetapi aku akan mengajar kalian untuk menjaring orang-orang supaya mereka menjadi pengikutku." Pada waktu itu juga, Petrus dan Andreas langsung meninggalkan jala mereka dan mengikut Yesus. Waktu Yesus berjalan tidak jauh dari situ, Dia melihat dua orang bersaudara lain, yaitu Yakobus dan adiknya Yohanes. Mereka sedang di dalam sebuah perahu bersama Zebedeus bapak mereka, dan sedang memperbaiki jala mereka. Lalu Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes untuk mengikuti Dia. Pada waktu itu juga, mereka berdua langsung meninggalkan perahu dan bapak mereka, lalu mengikut Yesus. Yesus mengajar dan menyembuhkan. Lalu Yesus pergi ke seluruh provinsi Galilea. Di situ Dia mengajar di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah,
dan juga menyembuhkan semua jenis penyakit mereka. Berita tentang dia tersebar luas dari Galilea sampai ke seluruh provinsi Syria. Jadi orang-orang mengantar kepadanya banyak sekali orang yang menderita penyakit. Orang-orang itu menderita segala macam penyakit, termasuk yang dikuasai oleh roh-roh jahat, yang sakit ayan, dan yang lumpuh total. Lalu semua orang disembuhkannya. Oleh karena itu banyak orang mengikuti dia. Ada yang berasal dari provinsi Galilea, Yudea, provinsi 10 kota, dan juga kota Yerusalem, bahkan dari seberang sungai Yordan.